Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ingat, tetap jalankan protokol kesehatan dan juga jangan lupa beri asupan gizi yang baik, makan minuman yang bergizi dan juga tambahan multivitamin agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga ya. Oke, pada kali ini kita akan bahas kembali tentang farmasi fisik. Kali ini yang kita bahas yaitu tentang mikromeritik ya teman-teman. Ya, mungkin dari kalian ada yang sudah pernah tahu atau pernah mendengarkan ya apa itu mikromeritik? Ya, kalau begitu mari kita bahas bersama-sama ya. Apa itu mikromeritik dan apa sih fungsinya bagi kita sebagai farmasis? Ya mungkin selain dari farmasis juga bisa berguna atau aplikatif terhadap ilmu lainnya ya seperti fisika maupun di MIPA ya teman-teman. Apakah farmasi fisik itu sulit? Tentunya tidak gitu ya. Apakah mikromeritik itu sulit? Tentu saja tidak gitu ya. Ya tentunya kalau kita sudah pelajari pasti kita bisa mengetahui dan juga memahami ya. Maka dari itu ya, ikuti video ini sampai selesai ya agar kita bisa mendapat penjelasan dan juga pemahaman tentang mikromeritik ini teman-teman. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa support terus channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video baru ya. Lalu juga like video ini kalau kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita semua gitu ya teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar lagi ya, mari kita masuk ke penjelasan tentang mikromeritik. Dari pendahuluan kita mulai dari kata mikromeritik. Dari kata awal, dari singkatannya ada mikro dan meritik ya teman-teman. Dari awal kita sudah tahu mikro. Mikro itu apa? Ya, mikro itu menunjukkan ukuran sesuatu yang ukurannya kecil ya teman-teman. Ya, di bawah dari sentimeter dan milimeter, yaitu mikro. Biasanya kita sebut seperti itu ya. Ya, jadi mikromeritik ini adalah suatu ilmu yang mempelajari dan juga mengendalikan ukuran partikel. Ukuran partikel tentunya di sini ya, ukuran partikel yang sangat kecil. Ya, lalu kenapa sih kita khususnya farmasis harus mempelajari dan tahu tentang ini ya, tentang mikromeritik ini? Ya, karena pada perkembangan sistem penghantaran obat yang baru kita sudah sampai di ukuran yang paling kecil dalam pemberian yaitu mikro ataupun nanometer teman-teman. Ya, maka dari itu kita wajib mempelajari ini dan dapat mengaplikasikannya tentunya ke dunia farmasi ya teman-teman. Ya, lalu setidaknya bagi kita seorang farmasis itu fungsi dari mengetahui atau mempelajari mikromeritik ada 3 ya di sini saya gambarkan. Yang pertama ada kestabilan fisik, lalu ada pelepasan obat, dan yang ketiga ada sifat alir. Yang pertama kita bahas yaitu kestabilan fisik teman-teman. Mungkin dari kalian sudah mengetahui apa itu hubungan kestabilan fisik dan juga mikromeritik. Iya, kestabilan fisik khususnya ini nanti kita dapati pada kasus pembuatan emulsi suspensi gitu ya, dimana nanti besar globul dari emulsi atau besar zat yang terdispersi pada suspensi itu tidak boleh terlalu besar karena kestabilan fisiknya akan terganggu atau jelek. Maka dari itu
kita bisa menggunakan atau mengaplikasikan mikromeritik pada kestabilan fisik. Sebagai contoh tadi ada di suspensi dan emulsi. Kalau kita mau buat suspensi atau emulsi supaya stabil ya, tidak mudah mengendap di bawah sampai terjadi cracking dan rusak, maka itu kita harus menjaga ukuran partikelnya menjadi lebih kecil gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada pelepasan obat. Kenapa sih berhubungan dengan pelepasan obat? Iya, ternyata besar kecilnya ukuran partikel pada zat aktif nanti akan mempengaruhi dari ya mudah atau tidaknya dia melepas atau terlepas dari sediaan. Dan juga nanti akan mempengaruhi dari proses adsorpsinya teman-teman. Iya, karena ternyata ukuran partikel menjadi salah satu dari beberapa syarat untuk zat atau senyawa zat aktif kita bisa terlarut. Dan tentunya setelah terlarut terabsorpsi. Iya, jadi mikromeritik juga akan mempengaruhi dari atau sangat berpengaruh terhadap studi pelepasan obat dan juga absorpsi obat teman-teman. Lalu yang ketiga ada sifat alir. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu? Ya, kalau kalian tahu bisa langsung komentar pada kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oh ya, saya juga mau mengingatkan nanti kalau kalian ingin menambahkan teori atau penjelasan yang mungkin saya kelewatan gitu ya, atau mungkin saya ada kesalahan dalam penyampaian, lalu kalian dapat literatur yang lain, nanti boleh langsung komentar pada kolom komentar di bawah ya, agar nanti kita bisa berdiskusi dan belajar bersama-sama gitu ya teman-teman. Untuk sifat alir ini nanti akan mempengaruhi pada proses. Ya, kalau kita buat tablet, kita buat granul ya. Nah, nanti ukuran granul itu akan mempengaruhi sifat alirnya. Selain itu juga nanti kita pentingnya kita mempelajari mikromeritik untuk sifat alir, yaitu ya selain sifat alir nanti akan mempengaruhi apa? Ya, mempengaruhi proses pencampuran atau mixing. Dimana nanti proses mixingnya bisa berjalan dengan mudah sampai mendapatkan homogenitas yang baik atau tidak ya teman-teman. Itu juga akan dipengaruhi oleh ukuran partikel atau mikromeritik. Ya, tentunya masih banyak lagi nanti kita bahas di belakang ya teman-teman. Pentingnya kita mempelajari mikromeritik dan hubungan mikromeritik dengan farmasis secara aplikatif ya. Ya, umumnya sediaan obat yang digunakan dalam farmasi mengandung komponen bahan yang berupa partikel, baik itu partikel sendirian maupun partikel yang terdispersi sebagai partikel halus dalam suatu medium. Lalu ukuran partikel dapat diperkecil baik dengan metode fisik maupun metode kimiawi. Iya, nanti kalau fisik kita bisa mengecilkan ukuran partikel seperti yang kalian pernah lakukan ya, mungkin pada saat proses granulasi atau pengayakan. Kalau kimiawi bagaimana Pak? Gitu ya. Iya, kalau kimiawi nanti kita pelajari lebih dalam lagi mungkin di suspensi atau emulsi teman-teman. Bagaimana ukuran partikelnya bisa diperkecil dengan surfaktan atau kita perlu tambahan surfaktan gitu ya. Nah, nanti itu mungkin kita pelajari di bab self nano atau self micro emulsion. Ya, jadi pengertian dari mikromeritik dapat diartikan atau biasanya diartikan sebagai ilmu dan teknologi tentang partikel yang kecil. Ukuran partikel dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Ukuran diameter rata-rata, ukuran luas permukaan rata-rata, volume rata-rata, dan sebagainya. Ya, tapi yang umum digunakan ya, kalau kita menyebutkan ukuran partikel itu adalah ukuran diameter rata-rata. Jadi nanti kalau kalian mungkin ada yang penelitian sampai mengukur partikel gitu ya. Nah, nanti yang kalian sebutkan adalah ukuran partikel rata-ratanya ya teman.
Ya, sekarang banyak metode ya dalam pengukuran partikel. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas di belakang, gitu ya. Lalu menurut salah satu ahli dalam farmasi fisik yaitu Dalla Valle, dia mengatakan bahwa ilmu partikel dituangkan dalam mikromeritik, yaitu suatu ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang partikel kecil, terutama mengenai ukuran partikelnya. Ukuran partikel dalam bidang farmasi sangat penting karena berhubungan dengan kestabilan suatu sediaan. Lalu ukuran partikel juga menentukan sistem dispersi pada farmaseutik atau sediaan farmasi. Nah, ini ada contoh dari pembagian sistem dispersi berdasarkan ukuran partikel. Ya, saya tunjukkan dulu ya. Ya, di sini ada mikrometer, di sini ada milimeter. Iya, biasanya kita kalau di farmasis mikrometer itu menyebutnya mikron ya. Kalau nanometer kita sebutnya ya nanometer gitu ya, atau nano. Dimana 0,5 sampai 10 mikrometer atau kita konversikan dalam satuan milimeter yaitu 0,0005 sampai 0,010 itu adalah ukuran dari contoh suspensi ataupun emulsi halus. Lalu kalau 10 sampai 50 atau 10 sampai 50 mikron atau 0,010 sampai 0,050 ya itu merupakan batas jarak ayakan ya, atau biasanya ukuran suspensi kasar atau emulsi kasar ya teman-teman. Ya, jadi kalau kita bisa lihat dari tabel ini ya, dimana di sini 0,5 menjadi 0,005, lalu di sini 10 menjadi 0,010 gitu ya. Jadi mikrometer ke milimeter itu adalah kali atau dibagi berapa? Ya, kalau di sini 0,5, di sini 0,5, 1, 2, 3. Berarti 10 pangkat 3 gitu ya. Atau kalau mikrometer ke milimeter 10 pangkat min 3. Kalau 10 pangkat min 6 itu nanometer ya teman-teman. Ya, lalu ada ukuran 1 mm sampai 3,36 mm. Itu kalau kita pakai ayakan, biasanya pakai ayakan 18 sampai ayakan nomor 6 itu adalah ukuran granul rata-rata kalau biasa kita membuat granul. Nah, ini adalah contoh pembagian sistem dispersi berdasarkan ukuran partikel ya. Ya, ini hanya beberapa, nanti kalian bisa cari lagi mungkin dari sumber yang lainnya ya. Nah, ini kita bahas satu persatu pentingnya mengetahui ukuran partikel dalam bidang farmasi. Yang pertama, ukuran partikel berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan permukaan antarmuka. Karena sifat ini sangat mempengaruhi sifat fisika, misalnya dari aspek termodinamika, kimia misalnya dari aspek pelarutan atau ionisasi, dan farmakologi dari suatu obat. Misalnya efek kerja dari suatu zat. Ya. Semakin besar ukuran partikel, maka semakin kecil luas permukaannya ya teman-teman, karena nanti berbanding terbalik gitu. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan di awal bahwa akan mempengaruhi dari segi farmakologinya ya teman-teman. Jadi bisa memberikan efek kerja yang baik atau tidak, bisa memberi efek kerja zat aktif yang cepat atau tidak gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua, ukuran partikel mempengaruhi pelepasan zat aktif itu atau suatu zat dari bentuk-bentuk sediaan yang diberikan secara oral, topikal, parenteral, dan rektal. Karena ketika secara teknologi sekarang telah dikenal ukuran nanopartikel dan mikropartikel, sehingga mudah mengalami penghantaran ke side effect. Iya, jadi ternyata
pengecilan ukuran partikel itu tidak memberi dampak yang positif juga, hanya positif ya, tetapi juga ada dampak negatifnya teman-teman, karena bisa meningkatkan side effect-nya. Jadi terapinya meningkat, efek sampingnya juga bisa meningkat. Makanya itu kita nanti harus kendalikan. Jadi tidak melulu kita mengecilkan ukuran partikel, tapi kita harus kendalikan ukuran partikelnya berdasarkan apa yang kita ingin capai gitu ya, atau tujuan dari pembuatannya. Lalu yang ketiga ada ukuran partikel mempengaruhi kekompakan tablet, kestabilan emulsi dan suspensi. Dalam hal ini adalah kemudahan penggocokan. Ya, jadi ukuran partikel itu mempengaruhi kekompakan tablet. Contohnya pada sifat alir tadi ya teman-teman, dimana kalau sifat alirnya baik, otomatis nanti tablet yang dihasilkan juga baik, mutu fisiknya akan baik gitu ya. Kestabilan emulsi, ya tentunya nanti yang partikelnya kecil dia akan lebih lama melayang gitu ya. Begitupun dengan suspensi ya teman-teman gitu. Tapi nanti di suspensi ukuran yang kecil itu ternyata bisa atau lebih mudah menyebabkan cracking pada suspensi. Makanya itu tidak boleh juga terlalu kecil. Maka kita harus kendalikan ukuran partikelnya. Ya, mungkin insya Allah nanti kita bahas di video selanjutnya mungkin tentang suspensi ya teman-teman. Ya, seperti ini tadi, misalnya ukuran partikel, ini masih lanjutan yang tadi ya. Misalnya ukuran partikel memegang peranan dalam laju pengendapan pada sediaan suspensi, sehingga melihat ukuran partikel. Maka dari itu suspensi dibagi menjadi dua, ada yang suspensi flokulasi dan suspensi deflokulasi. Ya, mungkin nanti sistem suspensi, flokulasi dan deflokulasi kita bahas pada video yang membahas nanti tentang suspensi atau sediaan cair ya. Lalu seperti tadi ya, pada tablet dan kapsul ukuran partikel itu mempengaruhi atau menentukan sifat alir serta proses pencampurannya dari granulasi gitu ya. Maka dari itu sangat penting kita mengetahui dari mikromerik. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Kalau ada bisa langsung komentar, ada kolom komentar di bawah ya. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang metode penentuan ukuran partikel. Ya, ini metode atau cara bagaimana kita mengetahui ukuran partikel gitu ya teman-teman. Yang pertama kita mulai dari pengayakan. Nah, kalau kalian lihat gambar di sini ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi, sudah hampir dipastikan ada ya di laboratorium kefarmasian gitu ya, di laboratorium yang ada prodi farmasi gitu ya. Ya, ini adalah alat kayakan yang disusun terus nanti di checking gitu ya, atau biasa kita sebutnya mesh shaker. Nah, dengan alat ini kita bisa nanti menentukan atau mencari tahu ukuran partikel gitu ya. Metode pengayakan ini merupakan metode yang paling sederhana karena menggunakan alat atau mesin seperti ayakan, tetapi memiliki aturan kecepatan dan ukuran ayakan tertentu. Dan telah dikalibrasi tentunya ya ayakannya, dan juga frekuensi dari getaran atau shakingnya ya teman-teman. Iya, tentunya kalau alat atau instrumen yang kita gunakan untuk analisis itu sudah seyogyanya, sudah seharusnya divalidasi atau dikalibrasi gitu ya. Oke, metode ayakan ini hanya bisa untuk bahan-bahan yang mempunyai ukuran minimal 44 mikrometer atau ayakan nomor 325. Karena kalau di bawah itu atau lebih kecil dari 44 mikrometer
tidak ada ayakannya lagi ya teman-teman. Ya, ini kalau kita bongkar ayakannya yang tersusun tadi ya, ini adalah digambarkan seperti ayakan yang ditumpuk, lalu penyusunannya nomor ayakan dari mesh yang paling rendah ke mesh yang paling tinggi. Jadi yang paling atas itu yang paling rendah teman-teman, karena nomor ayakan yang rendah atau lebih kecil tentunya memiliki ukuran lubang yang lebih besar, terus sampai ke bawah sampai ke kecil gitu ya teman-teman. Menurut metode USP atau United States Pharmacopoeia, untuk menguji tingkat kehalusan serbuk, suatu massa sampel tertentu diletakkan pada suatu ayakan yang sesuai dalam suatu pengoyangan mekanis. Lalu serbuk tersebut, atau kalau kita punya granul, serbuk atau granul tersebut digoyang-goyangkan selama waktu tertentu, dan serbuk akan melewati satu ayakan dan tertahan pada ayakan berikutnya yang lebih halus. Setelah itu kita kumpulkan dan kemudian ditimbang. Ya, kita timbang pada masing-masing ayakan itu ya, ada berapa gitu ya teman-teman. Nanti baru kita bisa dapat rata-rata ukuran partikelnya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengayakan, antara lain yang pertama ada waktu atau lama pengayakan. Biasanya pengayakan dilakukan selama 5 menit. Karena pengayakan yang terlalu lama nanti dapat membuat sampel jadi pecah karena saling bertabrakan atau bertumbukan gitu ya, sehingga nanti bisa lolos melalui mesh selanjutnya. Tapi jika kurang dari 5 menit biasanya proses pengayakannya akan kurang sempurna. Ya, jadi jangan lama-lama ya teman-teman. Kalau terlalu lama kalian nyalakan ayakannya terus kalian tinggal terus kelupaan gitu ya, kembali nanti serbuk atau granul kalian akan tertahan pada ayakan yang paling bawah dan tidak ada yang tertahan di ayakan yang di atasnya. Iya, karena saling bertabrakan nanti granul atau partikelnya bisa pecah. Lalu yang kedua, massa sampel. Jika sampel terlalu banyak maka sampel sulit terayak. Jika sampel terlalu sedikit maka akan lebih mudah untuk turun dan terayak. Ya, jadi jangan banyak-banyak teman-teman gitu ya, jangan dipenuhkan. Karena nanti waktu di shaking dia tidak bisa tergoyang sehingga turun ke bawah gitu ya. Lalu yang ketiga, intensitas getaran. Semakin tinggi intensitas getaran maka akan semakin banyak terjadi tumbukan antar partikel yang menyebabkan terputusnya partikel atau pecah tadi ya. Dengan demikian partikel tidak terayak dengan ukuran tertentu. Ya gitu, jadi jangan intensitas getarannya diatur sesuai alatnya saja ya, jangan ditambahkan atau dikurangi lagi gitu ya. Lalu keuntungan dari metode pengayakan antara lain yang pertama tentunya sederhana, praktis, mudah dan cepat ya. Yang kedua tidak membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan metodenya. Yang ketiga dapat diketahui ukuran partikel dari kecil sampai besar, dan yang keempat lebih mudah diamati. Ya, selain keuntungan pasti ada kerugian ya, apapun yang ada di dunia ini ya teman-teman. Kerugian dari kita menggunakan metode pengayakan, yang pertama tidak dapat mengetahui bentuk partikel secara pasti ya, mungkin seperti pada metode mikroskopi. Oh ya, ini jadi kita bisa katakan ini adalah metode penentuan ukuran partikel secara tidak langsung gitu ya. Lalu yang kedua, ukuran partikel tidak pasti karena ditentukan secara kelompok atau berdasarkan keseragaman. Lalu tidak dapat menentukan diameter partikel karena ukuran partikel diperoleh berdasarkan nomor mesh ayakan gitu ya. Yang ketiga, adanya agregasi karena adanya getaran sehingga mempengaruhi validasi data. Ya, agregasi tadi itu pecah gitu ya, pecahnya partikel atau ukuran pecahnya partikel atau granul gitu ya, pecahnya serbuk atau granul tadi ya. Lalu yang keempat, tidak dapat melihat bentuk partikel dan dapat menyebabkan erosi pada bahan-bahan granul.
Ya itu tadi kalau kita menggunakan metode menggunakan metode pengayakan. Lalu yang kedua ada metode mikroskopik optik. Ya, metode ini merupakan metode secara langsung ya, karena selain kita bisa menentukan ukuran partikel, kita bisa melihat bentuk partikelnya. Pengukuran partikel dengan menggunakan metode mikroskopik biasanya untuk pengukuran partikel yang berkisar dari 0,2 mikron sampai kira-kira 100 mikron atau mikro. Metode ini dapat digunakan untuk menghitung partikel pada sediaan suspensi dan emulsi, manakala sediaan tersebut terlebih dahulu diencerkan, kemudian diletakkan pada slide, lalu dilihat pada mikroskop dengan standar slide mikrometer. Ada yang pernah melihat atau tahu mungkin slide mikrometer, teman-teman? Ya, jadi seperti slide biasa pada mikroskop, tapi nanti ada seperti ukuran atau penggaris dengan skala mikrometer. Nah, itulah slide mikrometer, teman-teman. Lalu jumlah partikel yang berada dalam area jangkauan ukuran tertentu dihitung satu persatu dan kemudian hasil hitungannya dimasukkan ke dalam analisis data. Nah, mungkin gambar dari skala mikrometer seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa tahu kalau partikelnya merah-merah ini berarti, nah ini kan setengah dari 5 ini ya, berarti 2,5 mikron gitu ya teman-teman. Ini adalah skala mikrometernya. Nah, ini contoh penampakan pada lensa mikroskop nanti ya. Nah, nanti yang kalian lihat seperti ini, nanti kalian hitung berapa jumlah partikelnya gitu ya, yang kemungkinan kira-kira ukuran partikelnya hampir sama. Untuk keuntungan metode mikroskopik yaitu yang pertama adanya gumpalan dapat terdeteksi, yang kedua metode langsung jadi bisa melihat bentuknya juga ya. Lalu untuk kerugian metode mikroskopik, yang pertama diameternya hanya 2 dimensi. Ya iyalah, karena masih mikroskop biasa ya, tapi nanti mungkin ada juga pengembangan dari mikroskop sekarang sudah bisa 3 dimensi ataupun 4 dimensi. Lalu jumlah partikel yang harus dihitung 300 sampai 500 partikel sehingga memakan waktu dan tenaga. Ya, bayangkan teman-teman kalian nanti pasang mata kalian di lensa mikroskop cukup lama gitu ya. Belum lagi nanti waktu kalian melihat terus diganggu teman, dipanggil teman atau disenggol teman gitu ya teman-teman. Oh, itu pasti mengulang lagi dari 1. Karena ketentuannya harus 300 sampai 500 supaya valid gitu ya. Ya, tapi kalian mungkin kalau punya mikroskop yang sudah elektrik ya, bisa nanti dihubungkan ke layar atau monitor ya, atau mungkin kalau foto kamera kalian bagus gitu ya, bisa kalian foto gitu ya teman-teman caranya. Ya, seperti ini variasi antar operator besar tetapi dapat diatasi dengan fotomikrograf, proyeksi, scanner otomatis gitu ya. Ya, variasi antar operator besar. Jadi kalian melihat objek yang sama dengan nanti kalian coba kasihkan ke teman untuk melihat objek yang sama, kira-kira hasilnya bisa berbeda ya, apalagi kalau kalian kurang teliti gitu ya. Wes pokoknya dihitung 300 sampai 500 gitu ya supaya cepat, maka tidak capek, akhirnya banyak yang kelewat. Nah, itu juga bisa menyebabkan variasi hasil nanti ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada sedimentasi. Iya, kalian pernah tahu mungkin atau mendengar apa itu sedimentasi? Sedimentasi itu yang kayak diam di goa itu ya, di Guksila. Ya, bukan ya teman-teman.
Metode sedimentasi atau pengendapan yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengukur diameter partikel berdasarkan prinsip ketergantungan laju sedimentasi partikel pada ukurannya. Ukuran partikel ini bisa dinyatakan dalam hukum Stokes. Ya, nanti kita pelajari hukum Stokes mungkin di lebih rinci, lebih dalam lagi di top yang lain tentang farmasi fisik ya teman-teman. Ya, nanti sedimentasi ini juga kita bisa gunakan kalau kita mau lihat atau menganalisa kestabilan dari suspensi, emulsi, ataupun dry syrup ya teman-teman. Nah, dalam hukum Stokes tadi didapatkan persamaan seperti ini ya. DST sama dengan akar dari 18. Ini kita bacanya kita bacanya eta atau viskositas ya. Eta 0 dikali H dibagi dengan dalam kurung ya, yang P seperti P doyong ini ya, atau P miring ini kita bacanya apa? Iya, kita bacanya Rho atau RHO ya. Ya, ini huruf Latin ya teman-teman, alfabetik Latin gitu ya. Rho S dikurangi Rho 0 lalu dikali G dikali T, dimana DST ini adalah garis tengah rata-rata dari partikel berdasarkan kecepatan sedimentasi sama dengan akar dari 18 Rho 0, dimana Rho 0 adalah viskositas dari medium dikali dengan H yaitu jarak jatuh dalam waktu tertentu ya, dalam waktu T, dibagi dengan Rho S, dimana Rho S itu adalah kerapatan partikel dikurangi Rho 0. Rho 0 adalah kerapatan medium dispersinya dikali G adalah percepatan gravitasi dikali T tadi adalah waktu tadi ya. Nah, ini kita sudah mulai ketemu dari nikmatnya farmasi fisik ya teman-teman. Ternyata masih banyak penerapan ilmu fisikanya ya, dimana fisika kita tahu dari SMP, SMA banyak hitung-hitungannya ya. Iya, jadi jangan alergi, jangan punya mindset kalau farmasi fisik susah dulu karena banyak rumus dan hitung-hitungannya gitu ya. Iya, karena kita menguji suatu partikel, senyawa, granul, serbuk gitu ya, dimasukkan dalam suatu medium lalu dihitung waktu dia mengendap atau tersedimentasi, terus kita bisa konversikan dia ke dalam menjadi hasil dalam bentuk ukuran partikel. Nah, itu kan keren ya teman-teman. Ya, saya punya contoh soal, yaitu suatu sampel zinc oxide yang diserbukan, densitasnya itu 5,60 gram per cm pangkat 3, lalu dibiarkan mengendap pada percepatan gravitasi, ya ini tetapan gravitasi kita dari dulu ya, 981 cm per detik pangkat 2 pada suhu 25 derajat Celcius. Lalu laju pengendapannya didapat 7,30 kali 10 pangkat 3 cm per detik. Untuk densitas mediumnya diketahui 1,01 gram cm per cm pangkat 3 dan viskositasnya 1 centipoise atau 0,01 poise atau 0,01 gram per cm detik. Ya, lalu tugas kalian, coba kalian hitunglah diameter stok serbuk dari zinc oxide ini. Ya, tentunya dengan menggunakan rumus yang tadi, yang ini ya teman-teman. Oke, kalian bisa coba sekarang ya, atau mungkin kalian pause dulu di sini, lalu kalian coba kerjakan soalnya kan tadi ya. Dapat berapa teman-teman kira-kira?
Ya, kalau menurut perhitungan saya dapatnya 5,4 kali 10 pangkat min 4 cm atau 5,4 mikrometer atau 5,4 mikron, teman-teman. Iya, jadi bagaimana caranya? Caranya masukkan seperti yang dirumus tadi ya, sama dengan akar. Kalian pakai kalkulator saintis ya, langsung saja masukkan akar dari buka kurung 18 gitu ya, dikali berapa? Iya, dikali densitas mediumnya 0,01 gram per centimeter detik, lalu ditutup kurung lagi, dikali buka kurung 7,3 kali 10 pangkat min 3 cm per detik gitu ya, tutup kurung, lalu dibagi buka kurung berapa, densitas serbunya 5,60 gram per cm pangkat 3 dikurangi densitas dari mediumnya yaitu 1,01 gram per cm pangkat 3, lalu tutup kurung dikali dengan ya 981 cm per detik pangkat 2. Terus kalian enter, sama dengan hasilnya 5,4 kali 10 pangkat min 4 cm atau 5,4 mikron atau mikrometer ya. Selamat mencoba ya teman-teman. Ya, lalu untuk perhitungan tadi hukum Stokes itu ternyata tidak bisa digunakan gitu ya, kalau ternyata proses sedimentasinya terjadi turbulensi. Ya, aliran turbulensi atau laminar itu kalau kita ibaratkan seperti apa ya? Ya, seperti proses turunnya atau mengendapnya itu secara tiba-tiba ya teman-teman. Nah, itu kan kita tidak bisa hitung secara menggunakan hukum Stokes tadi. Nah, untuk menyiasati itu kita bisa menggunakan persamaan Reynolds atau dilambangkan di sini RE gitu ya. RE sama dengan V dikali D dikali Reynolds dibagi eta atau viskositas. Nah, dari angka Reynolds ini nanti kita turunkan, ya diturunkan lagi atau diperbaiki lagi oleh salah satu ahli farmasi fisika namanya Haywood gitu ya. Kata Haywood, hukum Stokes itu tidak bisa digunakan jika nilai Reynolds tadi lebih besar dari 0,2. Karena pada harga seperti itu atau lebih besar dari 0,2 berarti terjadi turbulensi, sehingga kalau pakai hukum Stokes tadi tidak valid gitu ya. Maka berdasarkan hal itu ukuran partikel dirumuskan seperti ini menurut Haywood gitu ya. Ini D pangkat 3 ya teman-teman. D pangkat 3 atau diameter tadi ya sama dengan 18 dikali angka Reynolds RE berapa tadi? Ya, acuan kita adalah tidak lebih dari 0,2. Jadi nanti RE-nya 0,2 dikali dengan eta pangkat 2 dibagi rho S dikurangi rho 0, lalu dikali rho 0 dikali gravitasi. Nah, kita dapat persamaan terakhir seperti ini ya teman-teman, kalau kita tidak bisa menggunakan rumus yang hukum Stokes yang di awal tadi ya. Nah, kembali lagi kita ke session yang paling seru, yaitu mengerjakan soal, tentunya menggunakan rumus dan juga hitungan. Maka dari itu kalau farmasi fisik atau kita sebagai farmasis, karena ada farmasi fisiknya ya, dan farmasi fisik ini untuk dasar dari
ilmu teknologi farmasi gitu ya. Maka dari itu kita sudah sewajibnya punya kalkulator saintis teman-teman. Jadi setidaknya nanti kalian lulus punya kalkulator saintis selain ijazah S1 gitu ya. Ya, suatu bahan serbuk dengan kerapatan 2,7 disuspensikan pada air suhu 20 derajat Celcius. Lalu berapakah ukuran partikel terbesar yang akan mengendap tanpa menyebabkan turbulensi? Jika diketahui viskositas air itu pada suhu 20 derajat Celcius adalah 0,01 poise atau gram per centimeter detik dan kerapatannya adalah 1,0 gram per centimeter pangkat 3. Ya, kembali lagi seperti yang tadi ya. Kalian bisa pause di sini untuk mengerjakan soal ini. Bisa menggunakan rumus yang di slide sebelumnya tadi yang ini ya, teman-teman. Ya, coba kalian kerjakan ya. Bagaimana? Sudah? Mudah bukan? Iya, hasilnya berapa? Iya, kalau yang saya hitung itu dapatnya 6 kali 10 pangkat min 3 centimeter gitu ya teman-teman, atau 60 mikrometer. Ya, mari kita kerjakan bersama-sama ya untuk kali yang ini. Nah, ini yang saya dapat ya. Kalau kalian pakai kalkulator saintis, kalian hitung yang ini dulu ya. Setelah itu dapat hasilnya terus di shift X pangkat 3 gitu ya. Nanti keluar hasilnya D gitu ya, diameter partikel. Ya, bagaimana, mudah kan teman-teman? Ya, mungkin nanti kita akan banyak latihan soal-soal seperti ini ya, agar lebih familiar dan juga ya lebih mudah lagi dalam mengerjakan yang lainnya gitu ya, soal yang lainnya. Semakin banyak latihan, semakin mahir, semakin jago gitu ya, biar jadi abang jago gitu ya, abang jago farmasi fisik, kan keren gitu ya. Oke, next. Selanjutnya kita bahas yaitu sifat turunan serbuk. Iya, untuk sifat turunan serbuk tidak saya bahas secara lengkap ya. Mungkin nanti kalian bisa mencari dari literatur yang lain atau ya dari jurnal atau buku bisa ya untuk sifat turunan serbuk. Untuk di sini yang saya bahas yaitu cuma porositas atau rongga, atau di lambangan adalah E Latin gitu ya, atau kalau saya tidak salah kita sebutnya itu epsilon. Ya, porositas atau rongga. Porositas atau rongga dari serbuk adalah perbandingan volume rongga terhadap volume bulk dari sebuah pengepakan. Ya, pengepakan itu pengetapan gitu ya teman-teman, atau dimampatkan. Lalu hasilnya dinyatakan dalam persen, jadi nantinya dikalikan 100%. Untuk mengetahui atau mencari tahu porositas atau rongga bisa menggunakan persamaan yang di sini ya. VB dikurangi VP dibagi VB sama dengan 1 kurang VP per VB, lalu turunkan V sama dengan VB dikurangi VP, di mana VP itu adalah volume sebenarnya dari partikel, sedangkan VB-nya adalah volume bulk ya. Ya, volume bulk atau curah ruahan ya. Nah, coba kalian kerjakan soal ini. Ya, tentunya dengan menggunakan persamaan yang di slide sebelumnya tadi ya teman-teman. Yaitu soalnya sampel serbuk kalsium oksid dengan kerapatan sebenarnya
lalu beratnya sekian gitu ya, mempunyai volume bulk sekian, diketahui seperti itu. Lalu kita dapat data lagi, ditempatkan dalam gelas ukur 100 mili. Lalu hitunglah porositasnya. Nah, diketahuinya sudah itu ya tadi teman-teman. Lalu nanti yang ditanya sudah jelas, lalu kalian tugasnya tinggal menjawab. Ya, bagaimana? Sudah kalian kerjakan? Sudah kalian coba belum deh? Hasilnya berapa? Kalian sudah mencoba, bisa langsung komentar pada kolom komentar di bawah ya, berapa hasil yang kalian dapatkan. Ya, nanti kalau benar saya coba balas komennya dengan benar gitu ya. Kalau masih belum tepat, nanti saya beritahu jawabannya supaya kalian mengerjakan nanti lebih tepat gitu ya. Lalu selanjutnya ada kerapatan partikel. Kerapatan partikel secara umum didefinisikan sebagai berat per satuan volume. Ya, kalian pasti sudah tidak asing ya, berat per satuan volume. Biasa kalian sebut apa? Iya, massa jenis atau rho gitu ya. Kerapatan sebenarnya atau rho adalah kerapatan dari bahan itu sendiri, tidak termasuk dari rongga dan juga pori-pori, atau kita sebutnya rho gitu ya. Nah, alat untuk mengukur itu bisa yang paling mudah menggunakan pyknometer. Ya, ini yang paling mudah, paling sederhana gitu ya, paling murah. Pyknometer adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur kerapatan sebenarnya dari sebuah padatan dan benda cair. Mungkin kalian sudah pernah ada yang tahu atau pernah melakukan mungkin menghitung rho dari suatu senyawa atau cairan ya menggunakan pyknometer. Ya, mungkin kalau kalian yang agak-agak ingat atau sudah pernah menggunakan ya, atau yang belum, nanti sebagai gambaran, nanti kita lakukan penimbangan pyknometer kosong gitu ya. Lalu kita masukkan senyawa, zat, atau cairan yang akan kita ukur kerapatan sebenarnya gitu ya, atau massa jenis rho-nya. Lalu kita oh ya, jangan lupa nanti pengukurannya pada suhu ruangan ya teman-teman, atau sekitar 20 derajat Celcius gitu ya. Nah, nanti kita timbang lagi. Nah, nanti baru kita dapatkan kerapatan sebenarnya. Iya, nanti kita bisa membandingkan dengan kerapatan yang sudah kita ketahui, yaitu kerapatan air pada suhu ruangan, kerapatannya sekitar 0,998, atau mungkin di literatur yang lain ada menyebutkan 1 gitu ya teman-teman. Nah, untuk mencari tahu kita bisa menggunakan rumus rho sama dengan M per V ya, di mana rho adalah densitas atau massa jenis dalam satuan gram per cm pangkat 3 atau gram per mililiter. M itu adalah massa benda dalam satuan gram, dan V adalah volume benda atau dalam satuan cm pangkat 3 atau mililiter. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai dari densitas atau massa jenis atau kerapatan sebenarnya tadi ya teman-teman. Iya, bagaimana? Mudah bukan dalam bab mikromeritik ini? Iya. Kalau susah berarti kita harus latihan lagi, pelajari lagi gitu ya, supaya mindset kita atau alergi kita tentang farmasi fisik itu susah bisa hilang dan menjadi menyenangkan gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir ya. Iya, selamat belajar, selamat mencoba lagi ya teman-teman, selamat dipelajari lagi ya sampai mengerti. Mungkin kalau ada yang masih belum mengerti, masih
ada pertanyaan bisa langsung komentar pada kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya, sebagai bahan pembelajaran bersama gitu ya, sebagai bahan diskusi bersama. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.